Kalau masih ada suami istri yang sudah umur sampai 40, 50 bisa jalan berbarengan, gandengan tangan atau rangkul di bahu, mantap saudaraku. Mantap. Haleluya. Ya. Bukan gak ada, maksudnya kalau ada mantap saudaraku. Seharusnya seperti itu. Anak boleh sudah dewasa semuanya, tapi suami istri ketika jalan di mall, ya gandengan tangan lah, karena memang istrinya sendiri, karena suaminya sendiri. Apa nggak malu lihat anak-anak muda di mall, belum menikah, tapi sudah lengket sekali saudara. Bahkan digenggam, dipeluk dari belakang. Ya kan, serasa itu milik mereka, bahkan dunia ini milik mereka berdua. Masa ini sudah punya anak besar-besar saudaraku, sudah lama, bahkan sudah puluhan tahun menikah. Harusnya lebih erat lagi karena memang itu punya dia, memang suami itu punya istri, istri itu punya suami. Ngapain malu-malu? Keluarga yang bahagia dan diberkati. Mazmur 133 ayat 1-3. Tadi kita sudah baca. Coba kita lihat kembali ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, rukun ini bukan damai, saudara. Karena banyak sekali teks-teks di Alkitab yang menuliskan kata damai. Nah, untuk di ayat ini kenapa ditulis rukun dan bukan damai, saudara? Coba saya ganti teksnya yang rukun ini jadi damai. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan damai. Nah, tapi ditulis di sini rukun. Apa sih rukun ini sebenarnya? Kalau di Jakarta, saya nggak tahu di daerah-daerah. Kalau di Jakarta ini setiap warga itu punya yang namanya RT, saudara, ya, RT. Di atas RT itu ada RW, ya. Di atas RW itu ya masing-masing punya kepala, ya, atau ketua RT, ketua RW, baru nanti masuk ke bagian kelurahan, saudara. Ya, jadi RT itu rukun tetangga, RT rukun tetangga. Nah, jadi saudaraku, rukun ini bukan damai. Kalau Alkitab tulis rukun di sini berarti ada sesuatu yang lebih spesifik, saudaraku. Ya, coba saudara baca pelan-pelan sambil Pastor Daud ulangi. Ya, Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata saudara-saudara di sini, ya, itu bisa juga berbicara tentang kakak beradik saudara, ya, ini saudara-saudara, atau keluarga besar juga bisa. Dan yang lebih pastinya lagi berbicara tentang saudara-saudara ini karena Pastor Daud sudah tulis judulnya Keluarga yang Bahagia. Saya memperkecil lagi, saudara. Kata saudara-saudara ini adalah rumah tangga. Jadi suami dan istri dan anak-anak ini juga bisa disebut saudara-saudara. Haleluya, ya. Dikatakan di sini, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saudara-saudaraku, saya ketika membaca rukun ini, tadi pagi Tuhan kasih tahu sama saya bahwa rukun itu bukan damai, tetapi rukun itu ada sesuatu atau sebuah kehidupan yang menjaga agar orang lain, saudaraku, kata rukun ini adalah satu sikap, satu kebiasaan, satu kehidupan yang menjaga, ya, yang menjaga situasi baik kepada orang lain atau juga kepada diri kita, saudara. Nah, keributan, ya, masalah, problem dalam rumah tangga biasanya itu dimulai dari tidak adanya kata rukun ini tadi. Ya, dengan tidak adanya kata rukun. Rukun itu lebih daripada damai sebenarnya. Damai ini adalah efek terakhir daripada rukun.
Ya. Jadi rukun inilah syarat pertama agar di ayat 3 ini dikatakan seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi Tuhan itu sebenarnya menghendaki agar keluarga-keluarga di dalamnya itu hidup rukun, ya, agar tercapai yang namanya kedamaian. Dan di mana ada kerukunan, di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Nah, saudara mungkin ingin lagi lebih spesifik bertanya kepada Pastor Daud. Jadi rukun itu apa? Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ya rukun ini sama dengan toleransi, saudaraku. Toleransi, ya. Kata toleransi ini menjaga kehidupan orang lain, menjaga kehidupan orang yang terdekat dengan kita, ya, apakah istri dengan suami, ya, suami dengan istri itu juga butuh toleransi sebenarnya, saudaraku, ya, toleransi. Karena toleransi ini menutupi semua kelemahan, saudara, ya, itu toleransi. Nah, toleransi ini paling sering dipakai sebenarnya di dalam keluarga. Tidak akan pernah ada yang namanya pertikaian atau keributan atau apapun itu yang membuat rumah tangga itu pecah dan berantakan kalau toleransi itu dipakai dan diterapkan, saudara. Jadi suami tidak bisa melihat kekurangan kelemahan istri kalau dia punya toleransi, ya, pengertian, saudara. Aku sudah tahu bahwa istriku itu orangnya seperti itu. Ya udah, nggak usah diambil pusing, ya. Karena toleransi ini, saudaraku, menjembatani sebuah perbedaan, itu toleransi. Makanya kita lihat, saudara, ya, di negara ini toleransi itu sangat dibutuhkan, ya. Sekalipun ya ini sering membuat umat Kristen itu merasa tidak nyaman karena kita dianggap minoritas, lalu mayoritas itu harus memberikan rasa toleransi kepada minoritas. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara, ya. Kita bisa belajar agar Indonesia, agar negara ini bisa aman, tentram, dan damai. Memang masing-masing yang namanya agama atau rakyat yang ada di negeri ini harus punya rasa toleransi. Dapat menerima keberadaan orang lain, itu juga toleransi, ya. Jadi rukun ini menghindarkan yang namanya pertikaian. Rukun ini memalingkan yang namanya persoalan. Yang penting terjadi yang namanya kedamaian, saudaraku. Ya, jadi di ayat yang pertama ini Tuhan bilang bahwa dalam keluarga itu suami-suami, istri-istri, atau anak-anak itu harus hidup dalam kerukunan, ya, menjaga toleransi, sehingga tidak ada kata-kata hujatan di dalam mulut, sehingga tidak ada cacian dan makian, saudaraku. Haleluya, ya. Sering sekali di dalam rumah tangga ini terpicunya sebuah persoalan karena adanya rasa sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena tidak merasa dihargai, saudaraku. Ya, setelah berkeluarga sekian lama, setelah punya anak, baru tahu karakter masing-masing itu seperti apa. Lalu kalau kita tidak punya rasa rukun atau toleransi tadi, saudara, maka semuanya itu akan terganggu dan terusik. Contoh simpel yang paling gampang, saudara. Ya. Suami istri itu sudah jelas kalau tidur itu pasti satu tempat tidur, ya. Biasanya, saudara, kalau orang sudah kelelahan banget, tidak peduli usianya muda atau tua, saudara, tetapi ini persoalan di usia tua. Tapi anak muda pun juga sama sering mengalami hal demikian. Nah, coba saudara bayangkan kalau tidak ada rasa rukun atau toleransi, itu pasti bawaannya ribut, saudaraku. Ya, di tempat tidur ini sering sekali menjadi masalah, ya. Kalau seandainya suami lebih dahulu tidur,
Suami itu langsung, ya, biasanya suami-suami itu kalau dia sudah terlalu lelah bekerja, apalagi badannya sedikit gemuk, tapi sebenarnya bukan persoalan gemuk juga. Lalu ketika dia sudah tidur pulas sekali, saudara, tidur nyenyak sekali, saudara, maka suaminya ini mulai bunyi tidurnya. Nah, saudara tahu maksud saya, saudara. Ya, ketika suami tidurnya berisik sekali, saudara, ya, dia ngorok tidurnya. Tentu orang-orang yang akan tidur selanjutnya itu nggak bisa tertidur, saudara. Bahkan nggak bisa pulas. Kalaupun bisa tidur sama-sama, pasti yang berikutnya ini sangat susah sekali untuk masuk ke dalam tidur yang paling nyenyak, karena dia sudah terganggu kupingnya. Nah, saudara, ini sampel kecil yang sering sekali terjadi. Lalu kalau tidak ada rasa toleransi atau hidup rukun tadi, maka istri ini pasti bawaannya marah setiap hari, saudara. Karena dia kurang tidur. Haleluya. Karena dia tidak bisa tidur nyenyak, terganggu oleh orang yang di sebelahnya. Begitu juga ibu-ibu, kalau dia tidur di luar karena dia mungkin sudah terlalu lelah, kerja sepanjang hari mungkin di rumah atau juga mungkin di kantor, saudaraku, atau dimanapun dia bekerja, lalu dia tidur lebih dulu, dan istrinya pun, saudaraku, ya, si istri ini pun mulai ngorok juga. Haleluya. Ya, itu dia bunyi, apalagi kalau dia tidur kencang sekali ngoroknya, sampai frekuensinya itu kamar sebelah pun dengar, saudaraku. Coba saudara bayangkan, ya, orang yang berikutnya si suami ini pun nggak akan bisa tidur, saudara. Haleluya. Bahkan ada banyak juga orang suami-suami, karena dia nggak bisa tidur, akhirnya istrinya itu dibangunin. Bangun, kamu ini tidurnya berisik banget. Begitu juga si suami, kalau dia ngoroknya kencang sekali, maka istrinya itu pun menggoyang badannya, lalu dia mengatakan, bangun, kamu tidurnya ngorok berisik banget. Akhirnya dua-duanya sama bangun, saudaraku. Haleluya. Dan akhirnya ribut, saudaraku, ribut. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya rasa rukun, saudaraku, maka kita bisa menerima kekurangan orang lain, ya. Tidak semuanya orang sempurna, tidak ada satu orang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Ya, suami punya kelemahan, istri punya kelemahan. Kalau dua-duanya ini tidak punya ada rasa rukun, saudaraku, maka dipastikan rumah tangga ini akan menghadapi masalah demi masalah setiap hari, diawali dari perkara kecil, saudaraku. Haleluya. Coba saudara bayangkan, kalau kehidupan seperti ini terjadi terus, maka akan tersimpan setiap hari. Ya, tersimpan setiap hari. Dan lebih parahnya lagi, kadangkala saudaraku, hal seperti ini yang tidak perlu diceritakan keluar karena saking kesalnya. Apakah suami nanti cerita dengan temannya bahwa, aduh, di rumah kami itu, apalagi kalau saya mau tidur gak bisa nyenyak, apalagi kalau saya tidurnya belakangan, habis deh karena istri saya ngorok. Akhirnya menceritakan kekurangan istrinya. Begitu juga istri-istri ketika dia ngobrol sama teman-temannya, aduh, kalau temannya tanya, kenapa wajah ibu itu kurang segar? Maklumlah, Bu, aku setiap malam itu kurang tidur. Kenapa? Apa ada masalah? Tidak, Bu. Cuman yang jadi persoalan adalah kalau saya tidur belakangan karena rumah belum rapi, saya tidak bisa tinggalkan rumah atau dapur kalau masih berantakan. Jadi saya beresin dulu sampai menjelang malam. Suami saya sudah tidur, tapi ketika saya mulai merebahkan tubuh saya, suami saya ributnya bukan main. Waduh, sehingga kami itu sering sekali berlomba-lomba untuk lebih dulu tidur. Haleluya. Saudaraku, akhirnya lama-lama, saudara, kalau begini ceritanya, ya kan, kesel, saudaraku, kesel, ya. Dan kebahagiaan itu bisa hilang. Nah, hal-hal seperti ini, saudara, kalau kita tidak sadari, maka ini akan mengurangi yang namanya berkat-berkat yang Tuhan akan kirimkan, saudara. Jadi jangan saudara kira berkat-berkat itu hadirnya karena saudara bekerja saja. Tidak, saudara, tidak. Ya, dimulai dari hal-hal kecil. Kalau dari rumah kita tidak damai, saudaraku, ya. Sebelum kita pergi keluar rumah untuk bekerja, kalau dari rumah saja sudah ada rasa yang jengkel dan dongkol, maka dipastikan sepanjang hari kita akan bekerja dengan tidak sempurna, saudara. Haleluya.
Ya, jadi kita harus punya yang namanya rukun tadi, saudara. Ya, kekurangan istri ditutupi sama suami. Kekurangan suami ditutupi sama istri. Itu yang namanya rukun. Jadi bukan kekurangan suami ditelanjangi sama istri, kekurangan istri ditelanjangi sama suami. Nah, coba kita flashback, saudara. Berapa sering kita melakukan kesalahan ini, saudaraku. Tanpa kita sadari, kita sudah membuka aib suami kita. Tanpa kita sadari, kita sudah membuka aib istri kita. Sehingga dua-duanya terbuka dan transparan di mata orang. Sekalipun orang tidak lihat. Karena apa? Karena kita tidak tahan dan kita tidak punya yang namanya hidup rukun, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi ini persyaratan bagi kita semuanya, keluarga-keluarga yang rindu diberkati oleh Tuhan. Harus ada rasa rukun, saudaraku. Siapapun, apapun dia, kalau dia adalah istrimu, dia itu bagian dari hidup kita dan tidak bisa dipisahkan. Kalau istri kita itu punya kekurangan, punya kelemahan, itulah jati dirimu, saudaraku. Dan itu harus kita tutupi, kita rapati, saudara. Kita simpan rapat-rapat. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang jadi celah buat kita untuk menjadi dipermalukan oleh setan atau iblis. Ya, nah ini kadang-kadang kita nggak sadar di poin-poin yang kecil ini. Dan akhirnya kita mulai mengingat semua perjalanan rumah tangga kita. Kok kita nggak diberkati ya? Kok kita nggak diberkati ya? Haleluya. Kita selalu menunjukkan poin kesalahan, semua kesalahan. Saking banyaknya kesalahan-kesalahan yang dituduhkan baik kepada suami atau kepada istri, lama-lama dua-duanya ini gairahnya hilang, saudara. Haleluya. Padahal suami sudah bekerja sekuat tenaga, serajin mungkin apa yang dia bisa. Tapi istri tidak bisa melihat sesuatu yang positif di dalam suaminya. Yang dilihat itu selalu kekurangannya. Yang dilihat itu selalu kelemahannya. Yang dilihat itu selalu kebodohannya, saudaraku. Haleluya. Lama-lama suaminya hopeless. Lama-lama suaminya itu gak mau kerja. Lama-lama suaminya itu ya sudah gitu loh. Rendah apa namanya ya? Rendah hati ya, bukan rendah hati. Gak percaya diri, saudaraku. Karena yang ditunjukkan itu, saudara, itu semua kekurangan, kelemahan, ditunjukkan itu semua masalah yang pernah dibuat suaminya. Dan akhirnya suaminya sekalipun dia sudah merasa bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sukacita, akhirnya semuanya itu hancur. Hanya karena tidak ada rasa rukun tadi. Begitu juga istri-istri. Istri-istri itu sudah melakukan banyak hal. Apa yang bisa dia kerjakan, dia sudah bereskan rumah, dia sudah lakukan semua sebisanya dia sudah mengerjakan apa yang dia sanggup. Tapi di mata suami selalu aja ada yang kurang. Kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang begini, kamu itu begini, begitu, saudaraku. Haleluya. Sudah jelas, saudaraku. Lambat laun istrinya itu tidak mau mengerjakan lagi apapun yang seharusnya bisa dia kerjakan. Karena dia tidak pernah dihormati, karena dia tidak pernah dihargai, karena dia tidak pernah merasa bahwa pekerjaannya itu di mata orang ya sudah menyenangkan orang. Tidak pernah dia dapati itu, saudaraku. Ya. Jadi bagaimana mungkin ada rumah tangga damai di sini kalau rasa rukun itu, toleransi itu tidak pernah ada, saudaraku. Begitu juga ke anak-anak. Ya kan? Nah makanya anak-anak banyak yang sakit hati sama orang tuanya. Pastor Daud pun banyak belajar, saudara. Ya, beberapa teman yang ikut live pagi hari ini tahu Pastor Daud itu punya anak 4 laki-laki, saudara. Ya, gara-gara cari perempuan gak dapat-dapat, ya sampai keempatnya laki-laki ya sudah berhenti sampai di situ. Tapi saudara tahu, untuk memahami sifat karakter anak-anak itu butuh yang namanya rasa toleransi. Tidak semua anak-anak itu bisa mengerjakan seperti apa yang papanya pikirkan. Tidak semua anak-anak itu sanggup mencerna apa yang bapaknya ajarkan. Kadangkala kita ini pun ya sering berbuat salah ketika kita memaksakan kehendak kita kepada semua anak-anak, padahal anak-anak itu tidak semuanya sama, saudaraku.
Mungkin kita bilang begini, kamu ini nggak seperti kakakmu yang sulung. Dia pintar, jenius, kamu lihat dia sekolahnya berprestasi. Kadang-kadang mulut kita bocor juga, saudara. Kemudian tanpa kita sadari, rasa toleransi itu, ya, kerukunan itu kita tepiskan, saudaraku. Ya, karena ada emosi, ada keegoisan yang kita tonjolkan, saudara. Jadi kalau kita menuntut orang lain agar sempurna seperti apa yang kita mau, itu bukan kerukunan, saudaraku. Coba saudara perhatikan, perpecahan itu dimulai ketika kita melihat kekurangan orang lain. Perpecahan itu dimulai ketika kita mulai mengkritik orang lain, menganggap orang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mau di rumah tangga kayak dia, mau di sekolahan kayak dia, mau di kampus kayak dia, mau di organisasi kayak dia, mau di gereja kayak dia, saudara. Kalau ini sudah muncul, saudaraku, menunjuk orang lain, bahkan memberitahukan dan selalu menjelek-jelekkan, saudaraku. Haleluya. Inilah awal perpecahan, saudaraku. Bagaimana mungkin ada berkat di rumah tangga atau di keluarga yang kondisinya seperti itu selalu? Suami sudah bawa berkat, saudaraku, ke rumah, tetapi di mata istri selalu kurang puas. Istri sudah bawa berkat dari luar, mungkin dia punya bisnis atau punya pekerjaan, tapi di mata suami, istri itu selalu aja ada yang kurang. Istri sudah mengambil bagian daripada tanggung jawab suami, tapi suami selalu ngeles. Dia cari alasan untuk menjatuhkan suaminya, agar suaminya itu selalu di bawah dia, dan dia tunjukkan kekurangan istrinya itu. Sudah jelas, saudara, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang sempurna. Kalau istri mengerjakan segala sesuatu, dia mentok di rumah terus. Suami bilang, kamu mulailah cari sesuatu yang baru di luar agar kita ini sama-sama bisa berjuang. Ketika istri sudah lakukan, dia cari di luar, dia bekerja mungkin bahkan lebih hebat, lebih semangat, saudaraku. Yang dilihat sama suami, kamu semenjak kamu bekerja, semenjak kamu cari uang, semenjak kamu bisnis, semenjak kamu sibuk sekali di luar, sampai-sampai kamu nggak punya waktu di rumah, sampai-sampai kamu tidak bisa mengurusi rumah tangga. Yang dilihat kekurangannya lagi, saudara. Haleluya. Begitu juga istri-istri kepada suami. Kalau kita sudah punya cara pandang seperti itu bukan rukun, saudaraku. Bukan rukun. Ya, jadi coba saudara perhatikan deh, atau saudara mungkin sedang mengalami dan menghadapi ini. Pasti itu kunci pertama permasalahan itu, saudara. Rukun itu nggak ada. Kerukunan itu nggak ada. Toleransi itu tidak ada. Haleluya. Suami sudah kerja, saudara. Bawa berkat banyak. Kadang-kadang pulang terlambat, kadang-kadang lebih dari jam 9 malam. Papa dari mana aja? Ngapain? Sama siapa tadi? Kalau memang rapat, meeting, siapa aja, berapa orang? Diselidiki, saudaraku. Di mana dia? Coba minta nomor teleponnya, saya mau kontak, saya mau tanya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau sudah diawali rasa curiga, ya, atau mungkin ya tidak pernah menghormati, itu hawanya panas, saudaraku. Tidak ada lagi kepercayaan. Bahkan suami mau ngasih uang pun, mau ngasih berkat, dia curiga. Begitu juga istri. Kalau dia mungkin berani ngasih kepercayaan kepada suaminya tentang uang, dia curiga juga. Jangan-jangan, saudaraku. Haleluya. Tidak bisa, saudaraku, tidak bisa. Hal yang seperti ini, itu harus dibuang. Makanya yang pertama sekali persyaratan hidup bahagia di dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri, ya, suami istri dengan orang tua, atau dengan mertua, atau suami istri dengan anak-anak, harus ada yang namanya hati yang rukun atau rasa toleransi. Haleluya. Kalau nggak bisa, saudaraku. Ya, saya baca ulang ayat pertama sekali lagi. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya. Ketika ada rasa toleransi ini, pengertian itu langsung mengcovernya, maka suami istri ini nggak bisa digoncang oleh siapapun.
Sekalipun ada berita miring, ada gosip. Tapi karena suami istri ini sudah sama-sama percaya, I believe to my husband, I believe to my wife. Apapun gosip yang beredar di luar, haleluya. Ini keluarga tetap kuat, saudaraku. Enggak tergoyahkan, enggak tergoncangkan, saudaraku. Sama-sama bisa menghargai, ya. Alangkah baiknya dan indahnya, indah, so beautiful. Haleluya. Ketika suami istri ini berjalan pun sama-sama pede, saudara. Sama-sama pede. Ada loh rumah tangga ini juga akan menghadapi persoalan yang berat juga. Karena apa? Karena tidak ada toleransi dan tidak ada tadi kepercayaan diri. Akhirnya coba saudara perhatikan ciri-ciri yang paling sering, saudara. Padahal ini bukan sudah nenek-nenek, saudara. Bahkan baru punya anak satu kecil. Biasanya itu sampai umur 40-50, saudara. Itu jalan masih bersama, masih beriringan, masih rangkulan, saudaraku. Tapi zaman sekarang saudara lihat, ketika pacaran itu, waduh kalau jalan dirangkul, saudaraku. Bahkan belum menikah aja, itu benar-benar rapat sekali, saudaraku. Ya, kekasihnya itu dipeluk dimanapun. Itu belum menikah loh, padahal nggak boleh. Tapi anehnya setelah menikah, saudaraku, nggak ada lagi yang begini. Karena sudah mulai ada yang namanya ketidak ada toleransian tadi, saudara. Ya, rasa curiga, sehingga semuanya itu hambar. Nah, coba saudara perhatikan. Kalau masih ada suami istri yang sudah umur sampai 40-50 bisa jalan berbarengan, gandengan tangan atau rangkul di bahu, mantap saudaraku. Mantap. Haleluya. Ya. Bukan gak ada, maksudnya kalau ada mantap saudaraku. Seharusnya seperti itu. Anak boleh sudah dewasa semuanya, tapi suami istri ketika jalan di mall, ya gandengan tangan lah. Karena memang istrinya sendiri, karena suaminya sendiri. Apa nggak malu lihat anak-anak muda di mall, belum menikah, tapi sudah lengket sekali, saudara. Bahkan digenggam, dipeluk dari belakang. Ya kan, serasa itu milik mereka, bahkan dunia ini milik mereka berdua. Masa ini sudah punya anak besar-besar, saudaraku, sudah lama, bahkan sudah puluhan tahun menikah, harusnya lebih erat lagi karena memang itu punya dia, memang suami itu punya istri, istri itu punya suami, ngapain malu-malu? Haleluya. Makanya kita kalah dengan orang bule, saudaraku. Mereka sampai sudah tua sekalipun di depan cucunya, mereka bisa ciuman cinta, bisa ciuman harmonis, saudaraku. Bisa berpelukan. Kalau mereka jalan di mall atau di pantai, mereka nggak bisa lepas tangan. Sudah tua, saudaraku, di pantai mereka buka baju, ya alanya orang barat. Tapi tangannya itu dia rangkul kepada istrinya. Tapi orang Indonesia ini, alamak, haleluya. Baru punya anak satu kecil lagi, ya. Istrinya jalan di depan, suaminya jalan di belakang. Atau suaminya jalan di depan, istrinya jalan di belakang. Apa-apaan itu? Itu ciri-ciri tidak ada toleransi, saudaraku. Tidak ada toleransi, tidak ada rasa rukun. Jadi udah kayak hambar gitu loh. Hambar. Dan gak ada rasa cinta lagi. Bagaimana Tuhan mau bisa limpahkan berkatnya ke sana? Haleluya. Ya, ini kesaksian loh saudara. Saya bukan mau memuji diri. Ya, beberapa teman-teman di sini ada yang tahu. Itu Pastor Daud kalau lagi jalan-jalan pulang gereja ajak anak-anak saudaraku. Anak-anaknya Pastor Daud ini cowok semua. Jadi kalau kami jalan-jalan di mall itu, ya saudara bayangkan seperti raja dan ratu. Ya, dikawal sama 4 anak muda ganteng-ganteng. Saudara boleh lihat nanti ada di profil Facebooknya Pastor Daud. Ya, itu foto itu sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu. Kalau sekarang mereka ada 2 yang sudah bekerja. Jadi kalau kami lagi di mall, saudara, kami lagi jalan, mungkin lagi cari makanan atau apa gitu ya, habis pulang gereja. Saya sama istri saya itu gandengan tangan, bahkan saya rangkul pundaknya. Anak-anak saya yang cemburu. Dari belakang mereka langsung maju, dia pisahkan kami berdua. Papa sama mama nggak boleh gandengan tangan lagi. Udah tua. Anak muda. Anak saya yang malah memisahkan kami. Saya bilang, nggak bisa. Ini punya papa. Dan papa punya mama. Loh, kami nggak boleh dipisah. Saya bilang begitu.
Kami gandengan tangan. Sampai banyak orang tua yang cemburu loh lihat Pastor Daud. Jujur. Jujur saudara. Haleluya. Seharusnya keluarga itu seperti itu. Dan saya nggak malu sama anak-anak saya. Karena apa? Saya sedang memberikan teladan kepada anak-anak saya. Bahwa nanti mereka kalau berumah tangga harus seperti itu. Dan bukan karena honeymoon saja lengketnya kayak perangko. Atau pada masa-masa pacaran mereka itu tak terpisahkan. Waduh, seperti kertas dan tinta katanya. Kalau berpuisi itu anak muda, mak. Wow, luar biasa saudaraku. Haleluya. Ya, seperti sambal dengan cabai dan tomat katanya. Kalau nggak ada satupun hambar rasanya. Iya, itu memang waktu pacaran seperti itu saudaraku. Ya. Tapi kalau boleh itu nggak pudar saudaraku. Ketika sudah punya anak satu tetap. Ya, sekalipun tugas istri itu suami tahu, ya kan? Sekalipun suami sudah lelah pulang kerja, dengar baik-baik. Sekalipun suami sudah lelah pulang kerja, mukanya itu sudah kucel. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, saudaraku, dia lihat istrinya masih kerja juga. Apakah sedang masak atau apakah sedang mencuci. Ya, anaknya itu gendong, saudaraku, gendong. Ya, jadi jangan istri lagi ketika anak nangis, istrinya balik ke kamar untuk ngediamin anaknya. Enggak, saudaraku, gendong. Kalau misalnya anaknya masih tidur nyenyak, bilang sama istrimu, sekalipun mencuci baju itu tugas perempuan, tugas istri, bilang sama dia. Tetapi kalau aku sudah pulang, jangan sentuh cucian itu, biar aku yang kerjakan. Itu toleransi namanya. Toleransi. Haleluya. Udah, mama istirahat dulu, biar saya yang kerjakan. Mau ngepel rumah kek? Istri bilang, udah pak, biar aku aja. Aku tadi belum sempat nyapu rumah sama ngepel-ngepel. Udah, aku sudah pulang, aku bisa kerjakan, tenang aja. Mama istirahat dulu. Ambil langkah ngepel, saudaraku. Ambil langkah bersihkan nyapu. Enggak akan terhina suami, enggak, saudaraku. Haleluya, enggak terhina. Ya, suami langsung cuci baju karena suami lebih cekatan, lebih kuat. Ya, istri sudah lelah sepanjang hari ini. Saudara tahu gendong bayi contohnya atau ngurusin anak, lari-lari puntang-panting sana, itu punggung sudah bungkuk, sudah sakit saudaraku. Ketika suami pulang ngelihat hal ini, ya, jangan sampai suami aku udah capek, aku pun kepingin diurus sama istri. Tidur dia gitu kan, lalu suruh istrinya manggil apa kayak dia gitu ya, apa mama atau bu gitu ya, atau namanya kayak gitu. Tolong masain air panas dong, aku mau mandi. Dan tolong buatin kopi ya. Waduh, karena dia merasa dia sudah bertanggung jawab di dalam rumah tangga, dia pakai dengan cara-cara otoriter seperti itu. Saya bilang itu nggak ada toleransi. Memaksakan kehendak saudaraku kepada orang yang lemah, itu tidak toleransi. Dan itu yang sering terjadi di negeri ini. Yang merasa mayoritas memaksakan kehendak mereka kepada orang yang kecil, kepada kaum yang lebih lemah, saudaraku. Itu tidak toleransi. Haleluya. Ya, toleransi itu diawali di dalam rumah, saudaraku. Haleluya. Kalau sudah modelnya seperti ini, saya yakin, saudaraku, ya, pasti akan diberkati. Ya, pasti akan berbahagia. Nah, judul di tema itu saudaraku ya, keluarga yang berbahagia dan diberkati. Saya tulis di situ keluarga yang berbahagia dan diberkati. Jadi bukan berkatnya yang paling penting, tapi bahagianya. Ya, buat apa seperti diberkati saudara, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Secara materi tidak kekurangan, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Haleluya. Ya, tidak ada kebahagiaan. Istri nggak pernah ada dihormati dan dihargai di rumah. Suami nggak pernah ada dihargai dan dihormati di rumah. Mungkin suaminya sedikit agak-agak ya tell me lah ya, agak lambat sedikit ya, kurang konsentrasi. Ya mungkin bawaan lahir. Lalu istri sudah perintah-perintah suami, saudaraku. Bahkan seperti apa yang istrinya pikirkan itu harus jadi. Waduh, cepat mati itu suami, saudaraku. Cepat mati. Bahkan ada istri-istri bilang, ya udah sekaligus aja Pastor Daud cepat mati, biar saya bisa kawin lagi. Aduh, haleluya. Kalau istri-istri bisa bilang seperti itu, suami-suami pun bisa juga bilang seperti itu. Sekaligus aja Pastor Daud, biar mati istri saya, biar saya bisa kawin lagi.
Haleluya. Itu namanya kebahagiaan. Itu yang namanya diberkati. Tidak, saudaraku. Ya. Jadi yang penting, yang paling jelas di sini, saudaraku, haleluya. Kita harus mengejar yang namanya kehidupan yang rukun ini. Sehingga kita mengalami kebahagiaan. Setelah kita bahagia di dalam rumah tangga kita, maka Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya, saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi kalau istri sudah kehilangan kepercayaan kepada suami, suami juga sudah kehilangan kepercayaan kepada istri, sekalipun diberkati, saudaraku, rasa rukun tidak ada. Inilah yang menyebabkan perceraian. Suami selingkuh cari perempuan lain yang bisa menghibur dirinya. Istri pun selingkuh cari laki-laki lain yang bisa menyenangkan hatinya. Yang bisa membuat istrinya ini lebih nyaman di dada laki-laki itu, saudara. Dua-duanya bermasalah. Kalau kita tidak bisa menerima pengajaran ini, saudara, apakah saudara laki-laki ataukah perempuan yang menyaksikan pengajaran ini, tundukkan hatimu. Bukan karena pintarmu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena wawasan ilmumu atau studimu atau sekolahmu. Tidak, saudaraku. Tapi ketika laki-laki merasa lebih tinggi sekolahnya, tapi bisa menghargai, menghormati siapa istrinya itu, dan menerima dia apa adanya. Dengar sekali lagi, saya ulangin. Setinggi-tingginya sekolah seorang suami, betapa bahagianya dia kalau dia bisa menghargai istrinya dan menghormati istrinya apa adanya. Begitu juga istri-istri. Sekalipun sekolahmu tinggi, engkau lebih cerdas dari suamimu, otakmu lebih encer dari suamimu, tapi engkau kalau bisa menempatkan suamimu di tempat yang tepat, saudaraku, maka rumah tanggamu dipastikan berbahagia. Haleluya. Engkau tidak melihat kekurangan pasanganmu. Engkau tidak mencela kekurangan pasanganmu. Apakah istri kepada suami, suami kepada istri. Engkau tidak membuka aibnya. Engkau tidak mencemarkan hidupnya. Engkau tidak menelanjangi segala borok-boroknya. Saya mau bilang, engkaulah keluarga yang paling berbahagia, saudaraku. Ketika pasangan-pasangan ini sudah cari tahu kekurangan, kesalahan, kelemahan masing-masing, dan menyimpannya menjadi senjata ultimatum ketika ribut terjadi, habislah sudah, saudaraku. Haleluya. Habis. Karena kalau suami sudah mendengarkan semua kekurangan kelemahannya yang diucapkan oleh istrinya, itu tidak bisa dicabut dengan mudah. Paku yang ditancapkan itu tidak mudah untuk dilepaskan lagi, saudaraku. Begitu juga istri-istri, kalau suami sudah lalu bicaranya, sudah keluar omongannya, sudah melucut kata-katanya yang menyakitkan itu, tidak mudah mencabut luka atau paku yang melukai hatinya itu, saudaraku. Makanya dari awal itu kalau Pastor Daud konseling pernikahan, saudaraku, hal-hal seperti ini yang harus dipres habis-habisan sampai dua-duanya sama mengerti. Haleluya. Kapan-kapan kita masuk dalam pengajaran 4 fase dalam hidup ini, saudaraku. Yang pertama, ini saya buka dulu, saudara. Yang pertama, fase yang pertama, dalam setiap yang namanya pergaulan ataupun yang namanya keluarga, baik di dalam keluarga suami istri ataupun ke keluarga ke atas orang tua mertua atau terhadap saudara-saudara yang satu orang tua atau juga kerabat-kerabat. 4 rumus ini sangat dan pasti akan terjadi, saudara. Saudara perhatikan. Yang pertama, fasenya perkenalan. Ya, mau pertemanan pun kita, saudara, baik di pekerjaan, di gereja atau dimanapun, kita nggak akan mungkin dapat teman kalau tidak ada fase perkenalan. Nggak mungkin kucuk-kucuk jadi teman, nggak ada, pasti perkenalan, saudara. Lalu habis perkenalan ini, bulan madu. Ya, bulan madu. Begitu kita sudah mulai mengenal siapa dia, ya kan, baik pasangan hidup kita yang sekarang ataupun teman dekat sama-sama satu jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan jadi teman baik. Yang pertama fase perkenalan, yang kedua bulan madu. Kita melakukan semua yang baik. Yang ketiga fase konflik, pasti akan masuk ke fase konflik, saudaraku. Yang keempat pasti fase pemulihan.
Ada banyak orang dari fase bulan madu ke fase konflik, ini nggak bisa dipulihkan. Tadinya teman baik, sekarang pecah. Dan udah bubar, dan tidak pernah ingat lagi. Tapi rumah tangga nggak boleh, saudaraku. Dia ada fase konflik dan harus masuk yang namanya fase bulan madu, masuk ke fase konflik, dan ini nggak boleh sampai di sini. Dia harus menyelesaikannya ke fase pemulihan, saudaraku. 4 fase ini harus terjadi. Haleluya. Makanya banyak rumah tangga ketika dia dikonseling ulang, diberitahukan semua kekurangan-kekurangan, bahkan apapun yang mereka sudah lakukan, mereka bisa dipulihkan. Bahkan ada banyak orang yang minta diberkati ulang. Karena dulu waktu mereka menikah, mereka tidak mendapatkan pengajaran atau konseling pernikahan. Haleluya. Ya, bagi saudara-saudara yang menyaksikan live ini ataupun di tayangan ulang, dengar baik-baik. Ya, perhatikan. Saya pasti kalau saudara mau menerima ini, saudara pasti akan diberkati. Haleluya. Ya. Nah, kita masuk ayat yang kedua, saudaraku. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi semua apa yang telah kita lakukan tadi, yaitu kerukunan tadi, dia akan menghasilkan efek, impact, pengaruh, dampak, yaitu pengurapan, saudaraku. Ya, berkat itu sama dengan pengurapan. Dia karakternya seperti minyak. Minyak itu meleleh, saudaraku. Dia pasti meleleh. Saudara taruh dimanapun, saudara taruh di atas, mau di bawah, dia pasti meleleh cari ke daerah yang rendah, saudaraku. Sifatnya berkat itu, saudaraku, dia akan berkarakter mengalir. Jadi ketika saudara mulai lakukan yang namanya toleransi kerukunan tadi, tanpa saudara sadari, sebenarnya saudara sedang memberkati hidupmu, memberkati orang lain. Dan berkat dari Tuhan pun itu akan turun, saudaraku. Sekurang-kurangnya kehidupan suamimu, saudaraku. Apakah dia kurang pintar, kurang gagah, kurang cakep, kurang kuat, dan macam-macam, saudara. Ketika istri mendukung dia dan memberikan semangat dan memberkati dia, tanpa dia sadari, orang itu semakin sembuh, orang itu semakin kuat, orang itu semakin gagah, saudaraku. Coba iseng-iseng, saudara, tes ya. Nanti bilang sama suamimu, papa ini umurnya sudah 40 tapi kelihatan masih muda. Bahkan tambah muda saya lihat. Aku suka deh lihat papa nih. Apalagi kalau rambutnya itu, potongnya itu agak pendek, jadi tampilannya kayak berondong lagi, contoh gitu. Waduh. Itu coba saudara ngomong deh, kalau enggak suami itu belingsatan, saudara, dia pasti akan lebih lagi, saudara. Mantap sekali. Dia bilang, oh ya, oke. Mulai dari situ dia simpan, saudara, di memorinya. Setiap kali dia mulai rapi-rapi, dia sebelum memperlihatkan dirinya kepada istrinya, dia sudah melakukan sesuatu yang terbaik, yang menyenangkan hati istrinya. Karena istri ketika ngomong seperti itu, di asumsi suami, oh berarti istri saya senang kalau saya penampilan begini. Tapi coba yang kalau kita tunjukkan itu yang jelek-jelek. Papa ini baru umur 40 saja, belum 70. Udah keriput, udah jeleknya bukan main. Rambutnya gondrong, uyak-uyakan, nggak keurus. Waduh, haleluya. Itu tambah murem dia, saudaraku. Karena nggak ada pujian, saudara. Ya, rukun itu di sana banyak pujian. Jadi orang terus semakin gairah. Sekalipun dia suka agak pikun. Tapi istri itu memberikan pujian kepadanya. Aku senang loh lihat papa ini. Sekarang udah mulai loh. Dia segala sesuatunya tepat dikerjakan. Dan gak ada yang keliru. Dan persis seperti apa yang aku harapkan. Suaminya besok-besok dia kerjakan lagi yang lain-lain. Dan dia teliti. Mau meletakkan gelas aja. Dia cari posisi yang paling tepat. Dia ukur-ukur, wah di sini nggak bagus, dia letakin. Bahkan kalau ada tempat-tempat yang kurang pantas, sepatu berserakan dan di rak sepatu itu bertindihan nggak jelas. Mana sepatu istrinya, mana sepatu suaminya, semua tumpang tindih nggak jelas. Mulai dia rapi-rapi, bahkan sepatu istrinya yang kotor dilap, bahkan yang perlu disemir. Haleluya. Kenapa? Karena suami merasa dihormati ketika dia sedang melakukan apa yang dia bisa. Dan terus dia akan belajar. Terus sampai dia bisa merasa jadi berkat bagi istrinya. Begitu juga suami-suami kepada istri-istri. Haleluya. Sekurang-kurangnya istrimu,
Jangan bandingkan dengan istri orang lain. Itu sangat melukai. Tapi dorong pelan-pelan. Kasih motivasi. Aduh, mama ini kalau masak yang jurus ini, apalagi kangkung, ya, cah telur burung puyuh. Aduh, saya bisa nggak tidur saya ini. Karena saya kepingin nambah terus makannya. Aduh, bisa cepat gemuk deh saya ini kalau mama masak ini. Padahal saudara tahu, ketika dimasak sayur itu, asinnya bukan main, saudaraku. Asin, atau mungkin tawar kurang asin. Tapi coba saudaraku kasih tahu. Bahkan kalau istrinya sudah mulai senang, bergairah, dia masak, bahkan mulai ngomong sama suaminya. Besok papa mau dimasakin apa lagi? Aku mau belajar masak deh, karena aku kayaknya senang deh. Padahal bukan senang di situ kuncinya. Karena suamiku suka masakanku. Coba bilang, udahlah kita masak di kita beli makan di restoran aja lah mah. Gak usah masak, mama gak usah repot lah. Itu istri sudah pasti berpikir, berarti nggak enak masakan saya. Atau mungkin saya jadi boros ya. Tapi coba bilang saudara, mama ini ya kalau mama tambahin sedikit aja nih gula di sayur ini dan menjadi gaya tariknya, aku pikir nih pasti enak banget. Coba deh, mama next atau besok kalau mama mau masak ini lagi, coba lakukan. Pasti lebih enak. Nanti kita tes. Saya yakin mama mau undang nanti mama mertua atau siapapun tes masak ini. Saya yakinkan ini. Apalagi, tambah lagi saudaraku. Ceritain lagi. Mama saya kayaknya nggak seenak ini. Padahal ini makanan mama saya, favorit mama saya ini. Istrinya tambah berbunga-bunga saudara. Berarti nanti kalau mama mertua datang, kita masak ini dong Pak. Iya, masak aja. Yuk, tapi tambahin ini ya. Haleluya. Istri mana yang nggak belingsatan saudara kalau digituin saudaraku. Waduh, jadi chef, berubah jadi chef saudaraku. Itu dapur langsung ngebul setiap pagi. Lalu istrinya bilang gini, terima kasihlah papa yang baik. Kalau begitu papa semakin semangat kerjanya. Karena makannya udah banyak. Ya, biar berkat kita tambah luar biasa, kita akan masak terus. Mantap, mantap banget saudaraku. Tapi ngomong-ngomong, apa yang nonton ini ada nggak ya yang seperti itu? Tolong dijawab ya. Apa ada nggak sih rumah tangga yang nonton pagi hari ini ngalami yang seperti Pastor Daud ceritakan saudara? Haleluya. Kalau ada, puji Tuhan, saya pastikan saudara ini adalah keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, bukan berkat kekayaan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mantap sekali. Haleluya. Ya, jadi ketika ini terjadi dan berlangsung terus, saudaraku, hal yang positif ini tadi, hidup rukun ini tadi, toleransi itu tadi, saudara. Maka orang-orang yang di bawah saudara, anak-anak saudara, mantu saudara, haleluya, bahkan cucu saudara akan melihat contoh dan sampel itu, saudaraku. Dan mereka pasti akan rindu melakukannya. Jadi jangan heran nanti anak-anakmu yang perempuan akan berbicara begini. Mama, nanti aku kalau mau punya suami kayak papa deh. Aku suka sama papa. Aku senang dengan omongan papa. Aku senang dengan perbuatan papa sama mama. Aku kepingin deh. Aku kepingin nanti kalau aku punya suami seperti itu. Yang anak cowoknya juga bilang, Papa, nanti kalau aku mau cari istri, aku mau cari kayak mama deh. Dulu papa dapatnya bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana papa? Aku mau kayak mama. Mama baik. Betapa bahagianya aku nanti kalau dapat istri seperti dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya saudaraku ya. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, ya firman Tuhan berkata, pikirkanlah itu. Haleluya. Tapi iblis kan selalu kerjaannya nunjuk-nunjuk kekurangan, kesalahan orang lain.
Nah, lalu kita mulai terpengaruh, saudara. Kemudian langsung tanpa ada kontrol, langsung kita mengeksekusi dan menghakimi, saudara. Inilah awal kejatuhan dan kehancuran itu. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Ya, saudaraku, sampai di sini dulu renungan kita pagi hari ini. Nanti kalau saya teruskan di part yang ketiganya tidak ada. Ya, jadi besok kita lanjutkan lagi part yang ketiga sehingga pengajaran ini semakin jauh dan semakin dalam. Kiranya pengajaran pagi hari ini boleh memberkati saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.